Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat kan hari ini? Ya, alhamdulillah semuanya sehat. Hari ini kita akan membahas pelajaran fikih pada bab 3, yaitu mudahnya sholat bagi orang yang sakit. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Membaca basmalah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat diwajibkan kepada semua muslim yang baligh dan berakal. Merekalah mukallaf, orang yang terkena beban syariat. Yang dibolehkan untuk meninggalkan sholat adalah orang yang bukan mukallaf, yaitu orang yang belum balik dan orang yang tidak berakal. Agama Islam penuh dengan kemudahan. Semua yang diperintahkan dalam Islam disesuaikan dengan kemampuan hambanya. Termasuk dalam ibadah sholat, ibadah yang paling agung dalam Islam. Terdapat banyak kemudahan dan keringanan di dalamnya. Dalam kesempatan kali ini akan dibahas mengenai kemudahan dan keringanan sholat bagi orang yang sakit. Ayo amati dan cermatilah gambar berikut. Dari gambar di atas, apakah mereka tetap diharuskan sholat sambil berdiri? Lalu bagaimana cara sholat bagi orang yang sedang sakit? Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak ya. Nah, yang pertama, ketentuan sholat bagi orang yang sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hambanya sesuai dengan tingkat kemampuannya. Orang yang sakit tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan bagi mereka dalam mengerjakan sholat. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan kepada kita yang sedang sakit. Jika kita tidak mampu sholat sambil berdiri, maka diperbolehkan sambil duduk. Jika itu tidak mampu, maka sambil berbaring. Jika itu pun tidak mampu, maka dengan terlentang. Jika itu pun juga tidak mampu, maka diperbolehkan dengan isyarat, kedipan mata atau dengan hati. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya, sholatlah sambil berdiri jika kamu tidak mampu sambil duduk, dan jika kamu tidak mampu sambil berbaring miring. Hadis riwayat Bukhari. Tata cara sholat bagi orang yang sakit ya. 1. Sholat dengan cara duduk. Sholat dengan cara duduk dilakukan bagi orang yang tidak sanggup melakukan sholat dengan cara berdiri. Tata cara sambil duduk yaitu yang pertama, duduknya menghadap kiblat dengan posisi iftirosi, seperti duduk tahiyat awal. Kalian udah tahu kan duduk tahiyat awal seperti apa? Nah, lalu kemudian berniat sesuai sholat apa yang akan dikerjakan dan takbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan. Dan yang kedua, setelah takbiratul ihram, kedua belah tangan sedekapkan di atas dada dengan posisi pergelangan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Sesudah itu membaca doa iftitah, lalu surat Al-Fatihah dan surat dari Al-Quran. Nah, yang ketiga, sesudah itu ruku, yaitu duduk, membungkuk sedikit ke arah depan dengan membaca tasbih ruku. Yang keempat, i'tidal dengan cara duduk kembali seperti semula serta membaca tasbih i'tidal. Nah, yang terakhir ini yang kelima, yaitu sesudah itu sujudlah sebagaimana sujud biasa serta bacalah tasbihnya. Atau jika tidak mampu dengan membungkukkan badan lebih rendah daripada ruku, kemudian duduklah kembali menyempurnakan rakaat yang kedua bagaimana rakaat yang pertama. Nah, selanjutnya tata cara sholat yang kedua ya, yaitu sholat dengan cara berbaring. Sholat dengan cara berbaring dilakukan bagi orang yang tidak mampu mengerjakan sholat dengan cara berdiri maupun duduk. Nah, adapun tata cara sholat dengan cara berbaring yaitu jadi yang dimaksud dengan berbaring adalah tidur miring di atas rusuk. Ini yang pertama ya. Rusuk yang sebelah kanan dengan membujur ke sebelah selatan. Telinga sebelah kanan
tertindih oleh kepala sebelah kanan pula. Nah, yang kedua, selanjutnya wajah dan perut, dada dan kaki menghadap ke arah kiblat dengan disertai niat dan bertakbir seperti biasa. Nah, yang ketiga yaitu untuk melakukan ruku dan sujud itu cukup dengan anggukan kepala atau dengan menggunakan kedipan pelapuk mata. Nah, yang keempat, jika semua tidak dilakukan dengan anggukan kepala dan kedipan mata, maka gunakanlah hati selama kita masih sadar. Demikianlah seterusnya hingga salam selesai. Nah, tata cara yang ketiga yaitu sholat dengan cara terlentang. Sholat dengan cara terlentang dilakukan jika tidak mampu lagi untuk berbaring miring. Tata cara sholat terlentang adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, posisi badan terlentang dengan posisi kedua kaki diluruskan ke kiblat ya. Yang kedua, kepala diganjilkan, bantal berada di sebelah timur agar muka menghadap ke kiblat. Usahakan kepala diganjal agak tinggi ya. Ini lebih tinggi ya. Kemudian berniat sholat sesuai dengan niat sholat yang akan dikerjakan. Yang ketiga, untuk melakukan ruku dan sujud cukup dengan syarat seperti menganggukkan kepala atau kedipan mata. Jika tidak mampu, maka cukup dengan isyarat hati saja. Selama masih sadar ya. Nah, yang keempat ini bacaan sholat dilafazkan seperti biasa, oke? Jika tidak mampu, cukup dilafazkan di dalam hati saja. Nah, demikian tata cara sholat bagi orang yang sakit. Ibadah sholat tetap harus dilaksanakan dalam keadaan apapun selama akal masih sehat atau sadar. Nah, setelah itu hikmah sholat bagi orang yang sakit. Hikmah sholat bagi orang yang sakit diantaranya yaitu ya, yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan selalu mengerjakan sholat, kita akan menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, hati menjadi lebih tenang. Ketenangan hati akan kita dapatkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga itu menyadari kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemurahan berupa keringanan dalam beribadah kepadanya ketika sedang sakit. Nah, yang keempat, mensyukuri nikmat sehat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dalam keadaan sakit akan lebih menambah rasa syukur kita ya terhadap nikmat kesehatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kelima itu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah akan bertambah dengan senantiasa beribadah kepadanya dalam setiap keadaan. Dan yang terakhir yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mencintai orang-orang yang selalu beribadah kepadanya. Nah, itu adalah penjelasan dari materi mudahnya sholat bagi orang yang sakit. Udah dipahami? Ya, kalau sudah paham, Ibu cukupkan ya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan penjelasan yang kurang baik. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.